Woi Bujang. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film Handsome Guys. Film ini bercerita tentang dua saudara yang terlihat bengis dan kejam. Namun pada kenyataannya, mereka berdua sebenarnya berhati sangat mulia. Semua tuduhan kejahatan terhadap mereka hanyalah sebuah kesalahpahaman. Bagaimana akhir cerita mereka? Yuk kita saksikan bersama-sama. Awal mula kejadian adalah di sebuah minimarket, seorang wanita muda tiba-tiba mendatangi seekor anjing putih milik seorang tinggi besar bernama Kang. Wanita itu hanya menanyakan nama anjing kecil tersebut. Namun entah mengapa tangannya tiba-tiba ditarik oleh Kang, dan tanpa sengaja es krim yang dipegang Kang saat itu tumpah dan membuat kakaknya Kang yang bernama Park marah. Dimulai dari sini terjadilah kesalahpahaman pertama pada film ini. Lanjut ke bagian selanjutnya. Rupanya, sekelompok anak muda ini ingin berlibur di sebuah villa milik salah satu teman mereka. Dalam perjalanan, karena asik bercanda, mobil mereka menabrak seekor kambing hingga mati. Dalam keadaan cemas mereka keluar, mengecek keadaan kambing itu. Bukannya bersimpati, mereka malah mengambil foto selfie di depan mayat kambing itu. Bahkan membiarkan kambing itu tergeletak di pinggir jalan dan meninggalkannya begitu saja. Dan hal mengerikan pun dimulai. Rupanya kambing yang mereka tabrak adalah kambing yang digunakan untuk ritual sekte sesat pemanggilan roh jahat. Nanti kita bahas satu persatu kejadian mengerikan apa saja yang terjadi di film ini. Selanjutnya, Kang dan Park yang melintasi jalan yang sama terkejut melihat ada kambing mati di pinggir jalan. Langsung saja mereka berdua mengangkat kambing tersebut dengan maksud untuk menguburkannya. Akan tetapi, di belakang mereka ada dua orang polisi yang sedang berpatroli melintas. Sontak saja, mereka berdua dituduh telah membawa mayat manusia oleh polisi tersebut. Beruntung, saat diperiksa, polisi itu menemukan bahwa Kang dan Park hanya mengangkat sebuah mayat kambing. Kedua polisi itu menanyai Kang dan Park apa maksud tujuan mereka datang ke desa ini. Kang dan Park pun menjelaskan bahwa mereka telah membeli rumah kosong di tengah hutan dengan maksud untuk bertani dan berternak. Sampai akhirnya mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Kang dan Park melanjutkan perjalanan mereka menuju rumah hutan. Mereka disambut oleh agen properti. Awalnya mereka kecewa soal tampilan rumah, kelihatan berbeda seperti yang difoto. Tapi setelah mengecek keseluruhan isi rumah, mereka akhirnya sepakat untuk membayar rumah itu. Sementara itu, para pemuda yang sempat bermasalah dengan mereka telah sampai dan menikmati liburan mereka, tanpa sadar bahwa satu persatu dari mereka akan mengalami hal yang sangat mengerikan. Kembali kepada Park dan Kang. Saat ingin mulai membersihkan rumah, tanpa sengaja mereka berdua menemukan basement yang kelihatannya cukup mengerikan. Di sana terdapat sebuah lambang pentagram, pistol sungguhan yang masih menyimpan 2 peluru perak dan patung untuk persembahan. Selanjutnya, kambing yang sudah mati itu dikuburkan oleh Kang yang baik hati serta mendoakannya. Di lain tempat, Lee, seorang pemuda tampan, menceritakan kisah nyata kepada wanita cantik bernama Mina tentang desa terpencil ini. Dia mengatakan bahwa dulu ada sebuah setan kambing yang menyerupai wanita. Pastor dan beberapa warga ikut melakukan pengusiran roh jahat itu. Wretched beast, protected by the loathsome. 나는 바포맷츠. 아이 적대한 기색과 왜 이런 총급까지 와서 어쩌지? Son of the Holy Spirit, I order you, Baphomet! 귀신을 염소 귀신이라고 부른대?
Namun karena kecerobohan seorang bocah, pengusiran roh itu hampir gagal. Salah seorang warga yang hadir tewas karena serangan iblis itu. Iblis itu berjanji akan membunuh semua orang yang ada di sana. Karena merasa kesal, pastor pun menembak kepala iblis wanita itu dengan pistol peluru perak. Jadi begitulah cerita masa lalu yang terjadi di desa itu. 그렇게 은총알로 머리를 쏴버렸대. Sementara itu di sebuah rumah sakit, terbaring seorang pria tua sedang dirawat, yang kelak akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan desa tersebut. Selanjutnya Mina yang baru kembali dari kamar kecil, tak sengaja mendengar percakapan Lee dengan temannya. Mina mendengar kenyataan pahit bahwa Lee hanya ingin bermain-main saja dengan dirinya. Anjing! 물어다 주는데 잘 받아 먹어줘야 예의 아니야. 보라 어딨냐고! Karena sangat merasa kesal, Mina pergi dari rumah itu. Dan kebetulan di sana ada Kang dan Park yang sedang memancing ikan. Mina yang terkejut melihat mereka, tiba-tiba terpeleset ke danau dan tenggelam. 이거 무슨 소리야? Melihat Mina terpeleset, Park langsung terjun ke danau menyelamatkan Mina yang tenggelam. Setelah itu Mina pun selamat, tapi saat dalam upaya menyadarkan Mina yang pingsan, Mina terkejut dan panik karena mengira Park dan Kang akan memperkosa dirinya. 죽는다! 빨리 해라! 빨리! Di semak-semak lainnya, ada dua teman Mina yang kebetulan berada di sana. Di sini terjadi kesalahpahaman lagi. Maksud baik Park dan Kang ingin menyelamatkan Mina, malah disangka ingin menculik Mina. Di tempat lain, kambing yang telah dikuburkan oleh Kang kembali bangkit dari kematian dan akan mulai menebar teror mengerikan. Saat mengetahui Mina diculik, bukannya mengkhawatirkan keadaan Mina, Lee malah ketakutan karena ponsel miliknya terbawa di jaket yang dipakai oleh Mina. Bukan tanpa sebab, di dalam ponsel itu terdapat foto dan video Lee bersama temannya sedang melakukan pesta minum-minuman dan juga narkoba. What the fuck? 안 되겠는데? 내 것도 하나도 안 써있어! 내 것도 안 돼! 그거까지면 우리 다 망하는 건데! 형! 우리가 니라 찾는 동안 형 경찰 데려와. 빨리! Byung Jo yang ditugaskan untuk melaporkan penculikan itu tiba-tiba diserang oleh kambing hitam setan iblis. Anjing, serem banget. 알성비 새끼들 지랄하게 돼. Hari menjadi siang, Mina yang terbangun dari pingsannya menyadari dirinya telah berada di rumah tua milik Park dan Kang. Mina mencoba kabur dari rumah itu, namun tiba-tiba 일어나셨어요? Mina ketakutan melihat Park dan Kang. Dirinya mengira mereka berdua adalah orang jahat, namun malah sebaliknya. 배고프지? 토치로 불맛을 좀 냈어요.
입에 맞을지 모르겠다. 아이고 요즘 아들은 뭐 감사의 표시로 뭐 대고 죄송해요. 우리 형님이 좀 저래 틱틱대도요. 사람 진짜 따뜻한. 죄송합니다. 아이고 이제 살만하면 가봐라. 아, 진짜요? 이것도 드셔보세요. Di luar, Lee menyuruh Bong Joon untuk menyelidiki dari dekat. Namun di sana apa yang dilihatnya? 설거지는 제가 한다니까요. 아니. 그래요. 같이 해요. Mina di sana sebenarnya sedang bersenang-senang, tidak seperti teman-temannya pikirkan. Namun di sini bukan lagi tentang Mina, melainkan tentang ponsel Lee yang tertinggal di jaket yang Mina pakai. 좋겠다 박상구. Lanjut Park yang sedang memotong pohon, tiba-tiba diganggu segerombolan lebah. Gergaji mesin yang dipegangnya diayunkannya ke segala arah. Hal ini membuat seolah Park kelihatan sedang mengamuk. Melihat Park mengamuk, Sun Ok yang ketakutan langsung lari ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Namun sayang di sana dia menerima ajalnya. Di lain tempat, kedua polisi masih penasaran dengan Park dan Kang. Salah satu polisi tidak percaya dengan penampilan sangar kedua saudara tersebut yang tidak memiliki catatan buruk kepolisian. Setelah asik berbincang, Byung Jo yang sudah kelelahan dikejar kambing datang menghampiri mereka. Selanjutnya, Kang berbincang-bincang dengan Mina sambil menaruh larutan thinner dengan tulisan "jangan diminum". Tidak lama, Pak yang habis disengat lebah datang dengan wajah bengkak. Di dalam hutan, karena melihat kematian Sun Ok, Lee dan teman-temannya berniat ingin membalas dendam kepada Park dan Kang. Padahal kan, bukan salah mereka Sun Ok meninggal. 살인마든 악마든 상관없어. 내 폰 꼭 찾아야 된다고. Yes, let's go. 그 사이코새. Sementara itu, Mina yang malah merasa betah berada di rumah itu bersama Park dan Kang bergotong royong merenovasi rumah agar kelihatan menarik. 이거 바다 만들어가. 저도 해볼래요. Dimulailah misi balas dendam oleh Lee dan kawan-kawan. Satu persatu mereka masuk mendekat ke area Park dan Kang. Namun entah mengapa, satu persatu dari mereka mengalami kejadian yang mengerikan. Bisa dipastikan, hal ini adalah ulah iblis kambing hitam yang rohnya bersembunyi di basement rumah tua dan menunggu dibangkitkan. 일단 이거라도. 아이고 좋다. 와. 막 달리고 있더라. 아니 사람이 문 짬뽕죽처럼 되어버는데 살았겠다. 야 이건 또 뭐고? 저 봐라 저도 또 하나 있다. Di lain tempat, setelah dihadang oleh Byung Jo, kedua polisi mendapat informasi tentang penculikan Mina. 납치한 새끼들 두 놈이라 그랬지. 야 이리 와.
Di dalam rumah, Park dan Kang merasa bingung dengan semua kejadian ini. Mereka tidak menyangka dalam waktu bersamaan ada kejadian semengerikan itu di hadapan mereka. 가만히 있는 니는 왜 공격을 한대? 맞다, 막 달라들었다. Sementara itu, Lee yang sempat KO terkena serangan listrik ternyata masih bisa bangkit. Untuk melanjutkan sisa film, polisi yang sudah datang ke TKP pun lanjut memeriksa apa saja kekacauan yang sudah terjadi di rumah itu. 거리들을 하고 잠깐 이쪽으로 와보셔야 할 것 같은데요? 누군가를 안 맺은 미친 사이코 새끼들. 야, 지금 새끼들 지금 어디 있는지 알아? 기절해 있어서. 둘러보고 올 테니까. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, polisi Choi berusaha menginterogasi Park dan Kang. Namun entah mengapa, keadaan di dalam rumah itu membuat Choi tewas dengan cara menggenaskan. 손안 봤나? Dan nahasnya lagi, keadaan ini berlanjut keluar rumah hingga menimpa polisi satunya sampai terbakar. Ini semua diakibatkan dengan cair yang dikira air oleh Kang untuk memadamkan api yang berkobar. 형님, 왜 안 와? 사쿠야. Lee yang marah menembaki Park dan Kang sehingga mereka kabur ke dalam rumah. Setelah itu Lee memaksa mereka keluar dengan menyandra anjing peliharaan Park. Merasa tersudut karena anjingnya akan dibunuh, Kang keluar memberi perlawanan dengan menggunakan pistol paku. Sementara Kang bermain solo versus squad, Park menyelinap mendekat untuk menyelamatkan anjing mereka. Sempat ketahuan Lee. Namun saat ingin menembak, pistol Lee ternyata sudah kosong. Park lari membawa anjing. Saat itu juga Mina sadar dari pingsannya karena mendengar suara ribut dari tembakan. 아저씨! 이건 또 무슨 일이에요? 아 이게 전기 그 학생이 살았어요. 형님아, 원구야. Kembali ke scene rumah sakit, rupanya bapak tua yang terbaring di rumah sakit itu adalah bocah bodoh yang mengganggu ritual pengusiran iblis kambing pada waktu itu. Yang mana tanda luka di pipinya masih jelas terlihat. 심하지 말라고요. Excuse me, Mr. Baker. Bangun-bangun bapak tua itu langsung menanyakan sebuah buku kepada perawat. Setelah diambilnya, beginilah penjelasan dalam buku itu. Park yang dikejar oleh Lee berhasil ditangkap dan dipukul berkali-kali. Kang datang bersama Mina dan lanjut dipukul juga. Mina menjelaskan bahwa kedua orang ini adalah orang baik. Namun apa yang dikatakan Lee betul-betul menyakiti perasaan Mina. 우린 널 찾으러 온 게 아니라 보다 이게 더 중요하거든. 뭐 심한 거 아니에요? Namun dari belakang Byung-ju yang kesal juga terhadap sikap Lee yang hanya mementingkan dirinya saja, tiba-tiba memukul kepala Lee dan merampas ponsel milik Lee. Byung-ju mengancam akan menyebarkan seluruh isi file ponsel itu ke semua orang. Berlari kabur meninggalkan Lee, Byung-ju tiba-tiba kembali karena ketakutan. Di sana ada teman mereka yang telah meninggal hidup lagi, namun sudah menjadi hantu kambing. Mana perutnya bolong pula. 저거 보라. 친구분 어디 아파요? 이모코 와가라.
menyadari semua kisah yang diceritakan oleh leluhurnya tentang iblis kambing ternyata benar adanya. Berniat ingin kabur menggunakan mobil, Lee menodongkan pistol kepada Park, Kang dan juga Mina. Dengan baik hatinya, Park memberikan kunci itu. 꺼져 이 새끼야. Setelah mendapatkan kunci, saat ingin keluar, tiba-tiba ada Byung-jo yang sudah dirasuki oleh roh kambing. 저 학생도 귀신 들렸는 것 같다. 10,000원짜리 부적이야. 절로 꺼져 이 새끼야. 그래서 샀대요. Sementara itu, bapak tua yang bernama Yohanes, anak muda yang dulu sempat ikut menghadiri pengusiran Baphomet, datang ke rumah itu. Namun sayang, karena sesuai isi buku yang diberikan pastor kepada Yohanes, yaitu iblis Baphomet akan bangkit jika 6 orang jahat yang terpilih telah tewas. Selanjutnya, Yohanes mencoba melakukan pengusiran kepada Baphomet. Namun sayang, semua yang dilakukannya sia-sia. Di tengah kebuntuan, Park memantik korek untuk membakar rumah itu. Dan akhirnya untuk sementara mereka berhasil keluar. 괜찮으세요? 형님아, 저 봐라. Inilah saat yang mengerikan. Baphomet memanggil mereka yang telah tewas untuk hidup kembali menjadi zombie. 시체들이 살아났어요. 빨리 도망가자. Dan setelah banyak kejadian mengerikan, Park dan Kang sudah tidak tahan lagi. Mereka tidak mau mengalah dan takut kepada Baphomet. Mereka akan melawan dan membinasakannya. Sekarang kalian nikmatilah pertempuran terakhir antara Baphomet iblis kambing melawan Park, Kang dan juga Mina. 배정에 있는 은총을 그것만이 악마를 손. 바라지 같은 존놈 새끼들. 그거 내려놔! 꺼져. Setelah pertarungan epik, iblis Baphomet akhirnya berhasil dikalahkan. Untung saja masih ada polisi baik yang selamat, sehingga dia bisa memberikan keterangan saksi apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu, sehingga Park dan Kang terbebas dari kasus penculikan dan pembunuhan.
Itulah akhir dari cerita kisah dua orang yang sebenarnya sangat baik tapi dengan penampilan sangar. Jadi pesan yang didapat dari film ini, jangan terlalu percaya kepada teman baru kalian. Dan orang baik nggak selamanya berpakaian baik. Jangan menilai sebuah buku hanya dari sampulnya saja. 악마를 봤습니다.